Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulianti dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Telekomunikasi, kelas TT1C, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang aspek semantik peristilahan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa sih pengertian aspek semantik. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian aspek semantik peristilahan. Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, atau dapat diartikan sebagai bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Aspek semantik peristilahan dibedakan menjadi 7, yaitu pemberian makna baru, istilah sinonim, istilah homonim, istilah polisem, istilah hiponim, istilah taksonim, dan istilah meronim. Yuk kita bahas satu persatu aspek semantik peristilahan. Yang pertama yaitu pemberian makna baru. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya, sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Penyempitan makna. Kata gaya yang mempunyai makna kekuatan dipersempit maknanya menjadi dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tak terikat, dan menjadi istilah baru untuk padanan istilah Inggris force. Peluasan makna. Kata pesawat yang semula bermakna alat perkakas, mesin, diperluas maknanya di bidang teknik menjadi kapal terbang. Yang kedua yaitu istilah sinonim. Kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah sinonim. Ya, istilah sinonim adalah dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip, tetapi bentuknya berlainan. Jika terdapat istilah yang sinonim, maka perlu diadakan seleksi berdasarkan ketiga golongan istilah berikut. 1. Istilah yang diutamakan, yakni istilah yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah baku. Misalnya, gulma lebih baik daripada tanaman pengganggu, hutan bakau lebih baik daripada hutan payau. Artinya, penggunaan kata gulma lebih baik daripada tanaman pengganggu, karena kata gulma termasuk ke dalam istilah yang baku. 2. Istilah yang diizinkan, yakni istilah yang diakui di samping istilah yang diutamakan. Misalnya, absorb, akselerasi, diameter. 3. Istilah yang dijauhkan, yakni sinonim istilah yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan. Oleh karena itu, perlu ditinggalkan. Misalnya, zat lemas harus diganti dengan nitrogen. Ilmu pasti harus diganti dengan matematika. Artinya, kata-kata yang tidak sesuai dengan asas penamaan harus ditinggalkan atau tidak boleh dipakai. Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dalam satu istilah bahasa Indonesia. Misalnya, grounding, earthing, yang artinya pengetahuan. Sinonim asing yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah yang berlainan. Misalnya, aksiom yang berarti aksioma, law yang berarti hukum, postulate yang berarti postulat, dan rule yang berarti kaidah. Yang ketiga yaitu istilah homonim. Istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda
karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon. Istilah homograf ialah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Misalnya, pedologi yang dilafalkan paedo artinya ilmu tentang hidup dan perkembangan anak, dengan pedologi yang dilafalkan pedon artinya ilmu tentang tanah. Mental yang berarti pikiran dengan mental yang berarti terpelanting, terpental. Homofon. Istilah homofon ialah istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Misalnya, bank dengan bank. Bank yang pertama berarti badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank yang kedua berarti bank kata sapaan untuk kakak laki-laki. Jadi, homofon sama pelafalannya tetapi berbeda ejaan dan juga artinya. Yang keempat yaitu istilah polisem. Istilah polisem ialah bentuk bahasa yang memiliki makna ganda yang bertalian. Misalnya, akar pohon itu mengganggu bangunan. Kita harus mencari akar masalahnya agar dapat menyelesaikan kasus itu dengan baik. Akar pada kalimat pertama merujuk pada bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Sedangkan akar pada kalimat kedua merujuk pada asal mula, pokok, pangkal, atau yang menjadi sebab. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya konsep dalam pemaknaan suatu kata. Istilah polisem sering dikatakan sama dengan istilah homonim, padahal kedua istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Jadi, kata kunci untuk homonim adalah sumber yang berbeda. Bentuk asing yang sifatnya polisem diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya. Karena medan makna yang berbeda, suatu istilah asing tidak selalu berpadanan dengan kata Indonesia yang sama. Misalnya, detonashing fuse yang berarti sumbu atau ledak, fuse yang berarti sekering, to fuse yang berarti melebur, berpadu, melakur, terbakar. Artinya, disesuaikan dengan konteks atau pemakaian katanya. Yang kelima yaitu istilah hiponim. Istilah hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Sebagai contoh, kata mawar, melati, cempaka, misalnya, masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiponim atau superordinatnya. Di dalam terjemahan, hiperonim atau superordinat pada umumnya tidak disalin dengan salah satu hiponimnya, kecuali jika dalam bahasa Indonesia tidak terdapat istilah superordinatnya. Kata poultry, misalnya, diterjemahkan dengan unggas dan tidak dengan ayam atau bebek. Jika tidak ada pasangan istilah hiperonimnya dalam bahasa Indonesia, konteks situasi atau ikatan kalimat suatu superordinat asing akan menentukan hiponim Indonesia mana yang harus dipilih. Kata rice misalnya dapat diterjemahkan dengan padi, gabah, beras, atau nasi tergantung pada konteksnya. Yang keenam yaitu istilah taksonim. Istilah taksonim ialah hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan, konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun taksonomi sebagaimana takson membangun taksonomi, misalnya hubungan makhluk dengan bakteri, hewan, dan tumbuhan.
Yang ketujuh yaitu istilah meronim. Istilah meronim ialah istilah yang maujud yang ditunjuknya merupakan bagian dari maujud lain yang menyeluruh. Istilah yang menyeluruh itu disebut holonim. Misalnya, kata tubuh yang mengandung makna keseluruhan yang mencakupi makna kata bagiannya, yaitu tangan, kaki, kepala, leher, dada, dan tungkai. Hubungan antara tubuh dan bagiannya disebut hubungan kemeroniman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi aspek semantik peristilahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.